Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ketika kita bicara tentang Ramadan, tentunya kita bicara tentang keutamaan yang besar. Sebagaimana kita membicarakan rembulan, bulan purnama di antara bintang-bintang di langit. Karena sesungguhnya kalau sudah bicara Ramadan, sesungguhnya keutamaan Safar menjadi hilang, keutamaan Muharram menjadi redup. Karena sesungguhnya keutamaan Ramadan tidak akan pernah mampu disamakan dengan keutamaan 11 bulan yang ada, yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Tentunya kita harus paham apa itu keutamaan Ramadan. Walaupun ini sudah sering dibahas oleh para ulama, oleh para asatidz ketika menyampaikan materi di dalam khutbah, tapi setidaknya kita ingin menyampaikan kembali tentang keutamaan Ramadan. Kok sampai-sampai para sahabat mempersiapkan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka telah mempersiapkan. Karena dengan mengetahui keutamaan akan menjadikan kita termotivasi untuk memberikan kekuatan kepada hati dan jiwa memaknai Ramadan dengan cara yang benar. Dan banyak di antara kita tidak mengetahui keutamaan Ramadan disebabkan kita telah meletakkan Ramadan itu hanyalah rutinitas dan aktivitas yang berulang-ulang setiap tahunnya. Maka saya ambilkan perkataan salah satu ulama besar, Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika kemudian beliau menjelaskan kepada kita apa itu keutamaan Ramadan, di mana keutamaan itu tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Maka setidaknya beliau menyampaikan 2 keutamaan sederhana yang kemudian dimiliki oleh Ramadan, di mana keutamaan itu tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Yang pertama yang dikatakan oleh beliau, sesungguhnya Allah itu melipat gandakan amal yang dikerjakan di bulan Ramadan dengan kelipatan yang tidak pernah Allah ceritakan berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu, setiap Allah perintahkan kita terhadap satu perintah, Allah itu selalu sampaikan kepada kita balasannya dan pahalanya. Karena Allah ingin memberikan motivasi kepada manusia untuk melakukan amalan ibadah itu sampai Allah terangkan detail balasannya. Mari kita ambil contoh satu persatu. Ketika kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran, maka Allah memberikan balasan setiap satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya adalah 10 kebaikan. Ketika kita diperintahkan untuk kemudian dzikir pagi dan dzikir petang, maka sesungguhnya kita diberikan keutamaan membebaskan 4 budak kalau kita melaksanakan dzikir petang sebagaimana dzikir pagi. Kalau kita sedekah, Allah ceritakan detail balasannya 700 kali lipat ketika kita bersedekah. Kalau kemudian kita melaksanakan sholat syuruq, sholat yang kita lakukan habis melaksanakan sholat subuh, duduk berzikir 1 jam sampai terbitnya matahari, maka kita mendapatkan pahala sebagaimana umrah. Semua amalan selalu Allah ceritakan detail balasannya ya. Jadi mungkin kita akan bertanya, kenapa dirahasiakan? Kita ambilkan contoh yang gampang. Kalau ada seorang suami akan memberikan hadiah kepada istrinya, hadiah istrinya itu kemudian hadiahnya itu cuma sederhana, hadiahnya cuma makan soto Lamongan, pasti dari awal sudah bocor ketika istrinya tanya, "Bang, suamiku," karena katanya di sini suami-suami penyayang istri, Masya Allah ya. Jadi kemudian ketika ditanya sama istrinya, hadiahnya apa? Maka kemudian sang suami pasti bocor, hadiahnya cuma makan soto, akan ngomong makan soto, tapi jangan nambah ya, sotonya bukan di toko tapi kemudian di warung. Kenapa sudah bocor? Karena hadiahnya cuma makan soto. Tapi beda kalau ada seorang suami ingin memberikan hadiah kepada istrinya, hadiahnya itu mahal, hadiahnya itu susah diperoleh, contohnya mobil ataupun rumah. Maka setiap istrinya tanya, hadiahnya itu apa sih bang? Hadiahnya itu apa mas? Maka sang suami pasti kemudian tersenyum dan berkata, rahasia. Kenapa kemudian dia tidak mau menceritakan? Karena hadiahnya mobil. Kadang-kadang tinggal ngasih kuncinya aja, syaratnya banyak. Mana dong hadiahnya kasih? Sudah tutup mata dulu, Masya Allah. Hitung dari 1000 biasanya kayak gitu. Jadi kenapa semacam itu? Karena kemudian hadiahnya begitu mahal. Itulah kenapa Allah tidak pernah menceritakan kepada kita. Kenapa Allah itu kemudian merahasiakan setiap amal dan perbuatan yang dilakukan di bulan Ramadan. Tidaklah Allah merahasiakan amal perbuatan itu semata-mata karena besarnya pahala yang menanti bagi orang yang beramal di bulan Ramadan. Inilah yang menjadikan kita harus paham, kalau bapak dan saya, ibu dan saya
Membaca Al-Quran 10 kali lipat dari setiap hurufnya itu di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita tidak pernah tahu berapa kali Allah melipat gandakan setiap kita membaca Al-Quran. Kalau kita kemudian bersedekah dikalikan 700 kali lipat itu di luar bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita tidak pernah tahu berapa kali Allah melipat gandakan amal di bulan Ramadan. Kenapa Allah tidak pernah ceritakan? Allah tidak pernah ceritakan itu karena besarnya pahala yang menanti bagi orang yang beramal di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Keutamaan yang kedua yang dinamakan Ramadan itu apa? Yang kedua dinamakan kemudian keutamaan Ramadan itu adalah karena ini penghapus. Saya tidak mengatakan penghapus tulisan, saya tidak mengatakan penghapus warna, tetapi sesungguhnya ini adalah penghapus dosa dan kemaksiatan. Kita ini Masya Allah kan yang paling tinggi bukan Mount Everest, tetapi yang paling tinggi itu adalah dosa dan kemaksiatan kita. Allah jadikan bulan Ramadan menjadi bulan penghapus, di mana kemudian Allah akan menghapuskan dan menghilangkan dosa dan kemaksiatan kita. Berdasarkan kepada sebuah hadis yang sahih yang disampaikan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dia berpuasa dalam keadaan iman wahtisaban mengharapkan pahala dari sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Masya Allah, bukan hanya Allah melipat gandakan amal, bukan hanya Allah kemudian melipat gandakan setiap kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan dengan kelipatan yang besar dan tidak terbilang, tetapi yang kedua, sesungguhnya Ramadan itu menjadi penghapus atas dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Saya berpikir Masya Allah, kalau hanya menyelesaikan yaitu lari 42 km saja, Masya Allah, ternyata dia persiapan sampai 8 bulan untuk mendapatkan piagam menyelesaikan lari 42 kilo. Saya berpikir mendapatkan pintu Ar-Royan, yaitu adalah pintu istimewa yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Masya Allah, wajar kalau para sahabat sampai mempersiapkan 6 bulan, karena mereka ngerti pintu Ar-Royan adalah pintu yang sulit untuk didapatkan kecuali orang yang bersungguh-sungguh. Disinilah kita paham keutamaan Ramadan semacam apa, karena sesungguhnya keutamaan ini memberikan motivasi dalam kehidupan kita.